Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Triana, NIM 1905106036, kelas A Pendidikan Jasmani 2019. Di sini saya akan membuat video presentasi tentang sejarah pencaksilat dan sarana prasarana pencaksilat dengan dosen pengampu Bapak Didik Cahyono, SPD, MPD. Di sini ada beberapa gambar dari pencaksilat. Sebelum kita ke topik pembahasan, kita akan mengetahui apa itu pencaksilat. Pencaksilat atau silat merupakan seni olahraga bela diri yang berasal dari Asia Tenggara, meliputi Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Filipina, dan Thailand. Pencaksilat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga merupakan penguasaan gerak, efektif dan terkendali serta sering dipergunakan dalam latihan sambung atau pertandingan. Ya, langsung pada topik pembahasan yaitu sejarah dan perkembangan pencaksilat. Sejarah dan perkembangan pencaksilat meliputi perkembangan pada zaman kerajaan, perkembangan pada zaman penjajahan Belanda, perkembangan pada pendudukan Jepang, dan yang terakhir yaitu perkembangan pada zaman kemerdekaan. Pembahasan pertama yaitu perkembangan pencaksilat pada zaman kerajaan. Pada zaman kerajaan, para ahli bela diri dan pendekar mendapat tempat yang tinggi di masyarakat. Pada masa perkembangan agama Islam, ilmu bela diri dipupuk bersama ajaran kerohanian, sehingga basis-basis agama Islam terkenal dengan ketinggian ilmu bela dirinya. Pada zaman kerajaan, bela diri sudah dikenal untuk keamanan serta untuk memperluas wilayah kerajaan dan melawan kerajaan yang lainnya. Kerajaan-kerajaan pada waktu itu seperti Kerajaan Kutai, Tarumanegara, Mataram, Kediri, Singosari, Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit mempunyai prajurit yang dibekali ilmu bela diri untuk mempertahankan wilayahnya. Pada masa itu, istilah pencaksilat belum ada. Pada tahun 1019 hingga 1041 pada zaman Kerajaan Kahuripan yang dipimpin oleh Prabu Erlangga dari Sidoarjo sudah mengenal ilmu bela diri pencaksilat dengan nama Ehok-hik yang artinya maju selangkah memukul. Yang kedua yaitu perkembangan pada zaman penjajahan Belanda. Pada zaman penjajahan Belanda, pemerintah Belanda tidak memberi kesempatan perkembangan pencaksilat sebab dipandang berbahaya terhadap kelangsungan penjajahannya. Kegiatan pencaksilat dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan dipertahankan oleh kelompok-kelompok kecil. Kesempatan yang diizinkan hanya berupa pengembangan kesenian yang masih digunakan di beberapa daerah, berupa pertunjukan atau upacara. Pengaruh dari penekanan di zaman penjajahan Belanda ini banyak mewarnai perkembangan pencaksilat untuk masa sesudahnya. Kemudian yaitu perkembangan pada zaman pendudukan Jepang. Politik Jepang terhadap bangsa yang diduduki berlainan dengan politik Belanda. Pencaksilat sebagai ilmu nasional didorong dan dikembangkan untuk kepentingan Jepang itu sendiri dengan mengorbankan semangat pertahanan sebagai menghadapi sekutu. Di seluruh Jawa didirikan gerakan pencaksilat yang diatur oleh pemerintah secara serentak. Di Jakarta pada waktu itu telah diciptakan oleh para pembina pencaksilat suatu olahraga berdasarkan pencaksilat yang diusulkan untuk dipakai sebagai gerakan olahraga setiap pagi di sekolah-sekolah.
Sekalipun Jepang memberi kesempatan untuk menghidupkan unsur-unsur warisan kebesaran bangsa, tujuannya adalah untuk mempergunakan semangat yang diduga akan berkorban lagi demi kepentingan Jepang itu sendiri, bukan untuk kepentingan nasional. Meskipun demikian, ada keuntungan yang diperoleh dari zaman itu. Masyarakat kembali sadar untuk mengembalikan pencak silat seperti semula pada tempat yang semestinya. Masyarakat mulai menata kembali Pancasila dan mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yaitu perkembangan pada zaman kemerdekaan. Sejarah Pencaksilat di Indonesia terus berlanjut perkembangannya hingga masa kemerdekaan. Dalam periode ini diadakan perintisan, didirikannya organisasi pencaksilat yang tujuannya adalah untuk menampung dan mempersatukan perguruan-perguruan seni bela diri yang ada. Pada tanggal 18 Mei tahun 1948 di Surakarta terdapat sejumlah pendekar yang berkumpul. Mereka kemudian membentuk sebuah organisasi yang bernama Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia yang disingkat sebagai IPSSI. Organisasi yang menjadi cikal bakal terbentuknya Induk Pencaksilat Seluruh Indonesia. Dalam organisasi tersebut terpilih ketua pertama yaitu M.R. Wongsonegoro dan kemudian organisasi tersebut dirubah menjadi Ikatan Pencaksilat Indonesia dan disingkat sebagai IPSI atau IPSI. Tujuannya adalah untuk membakar lagi semangat juang rakyat Indonesia pada masa pembangunan. Sekarang IPSI tercatat sebagai sebuah organisasi silat nasional paling tua yang ada di dunia. Selanjutnya, pada tanggal 11 Maret tahun 1980, didirikan pula sebuah organisasi pencaksilat bernama Persatuan Pencaksilat Antarbangsa atau yang disingkat sebagai Persilat. Organisasi ini didirikan dan diperkuasai oleh Edi M. Nalapraya dari Indonesia yang pada saat itu masih menjabat sebagai ketua IPSI. Kemudian topik selanjutnya yaitu sarana dan prasarana pencaksilat. Sarana pencaksilat meliputi baju silat atau seragam silat. Yang kedua, body protector. Yang ketiga, pecing silat. Yang keempat, samsak silat. Yang kelima, deker silat. Dan yang terakhir yaitu cup protector. Prasarana pencaksilat meliputi padepokan. Padepokan merupakan tempat pemuda-pemudi berguru atau menimba ilmu dan berlatih keterampilan pada seorang guru yang dipercaya memiliki ilmu dan keterampilan yang tinggi dalam bidang tersebut. Yang kedua yaitu matras. Matras merupakan alas yang terbuat dari bahan yang nyaman, empuk yang dapat digunakan untuk berlatih maupun bertanding. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.